Baik, ini adalah contoh tugas kemarin, itu belum saya koreksi, mohon maaf, nanti saya cek juga banyak yang terlambat ya, nanti mohon maaf kalau yang terlambat. Terus kemudian kemarin diminta untuk menentukan berapa A-nya dan S-nya jika suhu referennya adalah 25 derajat. Baik, ini kita bahas sebentar sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi kemarin di situ sudah jelas, sudah ada data perhitungan untuk evaporator dengan temperatur referennya adalah 100 derajat. Di mana itu didapatkan nilai F-nya itu 9072 kilogram per jam. Kemudian L-nya itu adalah 6048 kilogram per jam. Kemudian V-nya, vapornya ini adalah 3024 kilogram per jam. Kemudian untuk energi balannya, ini screen saya kan sudah kelihatan ya Excel ya. Jadi kan kemarin kan F dikalikan dengan CP fit, kemudian dikalikan dengan F dikalikan dengan CP-nya fit, dikalikan dengan T fit min T referen. Kemudian ditambah S dikalikan lambda ya. Kemudian nanti sama dengan V dikalikan dengan HV, vapor, ditambah dengan L dikalikan dengan L kali CP-nya L, kemudian dikalikan dengan TL min Tref. Dari situ kita lihat bahwa untuk lambdanya kan sudah ada ya, lambdanya itu tekanannya 143, berarti tinggal masukkan saja nanti yang suku pertama ini fit F, F-nya adalah CP, CP-nya kan dianggap sebagai CP-nya air ya, CP-nya itu 4,14. Kemudian TF-nya itu 311, aduh sorry. CPF, TF-nya 311 Kelvin, kemudian TL-nya itu adalah 100, berarti 373 Kelvin, kemudian TRF-nya itu adalah 25, berarti 298 Kelvin. Kemudian suku pertama F dikalikan CP, ini ya, F-nya F dikalikan dengan CP dikalikan dengan TF min T referen. Ini suku yang pertama, ditambah S ya, S dikalikan dengan lambdanya itu 2230 kilojoule per kilogram. Kemudian sama dengan, nah ini kalau saudara lihat di steam tabel halaman belakang, appendix A2. A29. Ini pada saat suhu 100 itu tadi kan sekarang steamnya kan 100
143,3 kPa. Ini 143,3 ini kalau saudara kurangkan yaitu 26 ini apa namanya? Lambdanya itu pada suhu tekanan 143 kan ini. Maka lambdanya itu adalah entalpi uap dikurangi entalpi liquid. Nanti sama dengan 2691,5 dikurangi 461,3. Ini nilainya adalah sebesar 2230 kan. Ini nilainya 2230. Terus kemudian sekarang kita mencari, kan tadi kan rumusnya kan FCP fit dikalikan dengan T fit min T referen ditambah dengan S dikalikan dengan lambda, lambdanya 230 ditambah V dikalikan HV ditambah dengan L dikalikan CPL dikalikan dengan TL min T referen. Tadi sudah ada FCP sudah ada, S lambdanya dicari, lambdanya sudah ada, HV. Ini kan HV kan evaporator seperti ini ya misalnya ya. Ini feed, ini produk, L, ini vapor, ini adalah steam, ini kondensat. HV ini adalah suhu sama dengan T operasi di sini. Jadi TV di sini, temperatur feed-nya ini adalah karena di sini ada tekanannya 1 atmosfer, maka dia suhunya adalah 100. Kemudian yang TL juga sama, suhunya adalah 100 derajat. Sekarang saudara lihat di sistem tabel ini, pada saat suhunya 100 ini. Ini kan suhu 100 ini. T100, kemudian entalpinya berapa? Ini adalah entalpi uap pada suhu 26761. Ini adalah suhunya entalpi liquid 419,4. Nah, kalau saudara lihat data ini, ini tuh diambil pada saat temperatur referen berapa ini? Bentar. Saudara lihat di apendik A29, data-data ini, data-data entalpi liquid ini, entalpi vapor, kan tadi kita menggunakan suhu referennya kan 20 ini kan ya, 25 ya. Terus kemudian data tabel A29 ini menurut saudara diambil pada suhu referen berapa ini? Kita balik lagi ke ini ya, ke sebelumnya, ke saudara bisa lihat di sini, di soal itu 841, itu kan persamaannya kan harusnya, tadi kan persamaannya kan harusnya kan anu ya, ini saya pilihkan aja. Tiga sudah kelihatan ya. Jadi kan kalau saudara lihat di contoh 4841 itu kan tadi rumusnya kan sebenarnya kan F CPF dikalikan dengan TF min T referen ditambah dengan steam dikalikan dengan steam masukkan kondisinya vapor hingga H steam vapor, H besar itu menunjukkan vapor. Keluarnya apa? Keluarnya itu adalah L dikalikan dengan CPL dikalikan dengan TL min T referen ditambah dengan keluarnya apa? V uap dikalikan dengan entalpi uap ditambah dengan steam kondensat dikalikan dengan entalpi kondensat. Ini liquid. Kalau ini dipindah ke kiri, FCPF, kemudian TF min T referen ditambah dengan S sama C kan sama. Ini HS min HC sama dengan L CPL TL min T referen ditambah dengan
dikalikan dengan AV. Ini kan lambda ya. Hingga persamaan ini kan jadinya kan F dikalikan CPF dikalikan dengan TF min T referen dikalikan tambah dengan S kali lambda sama dengan apa? L CPL TL min T referen ditambah dengan V dikalikan dengan HV. Kalau dicontoh kita menggunakan T referennya itu adalah 100. Coba saudara lihat di situ. Lambdanya 2230. Tadi kan sudah kita hitung ya dari data ini. Tekanan 143 ini. Tekanan 143 nanti ketemunya lambdanya itu adalah 2230 kilojoule per kilogram. Sekarang HF, entalpi uap pada kondisi vapor. Tadi suhu berapa? 100. Tadi 100. Kalau ini kelihatan kan ya PDF-nya ya? Iya, Pak. Sekarang bisa lihat juga di situ. Pada suhu 100, entalpinya berapa? Entalpi uapnya. Ini ya. Iya, Pak. 2676,1. Tapi saudara lihat di buku saudara, itu entalpinya berapa? 2257, Pak. 2257. Kok beda? Kenapa kok beda? Dikurangi sama yang 419 itu, Pak. Dikurangi 419. Kenapa kok dikurangi 419? Sorry. Ini 2676,1 dikurangi sehingga ketemunya 2257. Kenapa kok perlu dikurangi dengan 419? Kenapa kira-kira? Ini kan HV lah. Ini yang tadi itu steam tadi kan entalpi steam dikurangi entalpi liquid. Ini kan lambda kan jadinya ya. Tapi ini kan aslinya kan dari sini. Ini kan HS entalpi vapor. Ini ada entalpi liquid pada kondisi suhu yang sama. Sehingga nanti dikurangi jadi lambda. Lah ini kan sebenarnya kan bukan lambda. Kalau ini saudara kurangi 2676 dikurangi 419,04, ini kan sama dengan lambda berarti kan ya? Kan entalpi uap dikurangi dengan entalpi liquid. Berarti ini kan sama dengan lambda. Sama dengan ini tadi. Ini. Kenapa kok harus dikurangi kira-kira? Kenapa harus dikurangi? Ada yang tahu? Ahmad Habib. Iya, Pak. Kenapa kok harus dikurangi? Afif. Iya, Pak. Kenapa kok harus dikurangi? Mungkin karena masih ada fase liquidnya, Pak. Ini kan entalpi uap. Ini kan berarti kan fasenya kan vapor kan tadi yang naik itu kan ya? Iya, Pak. Jadi kan seperti ini kan ya. Berarti ini liquid, produk, ini feed, ini vapor. Kalau yang naik ke atas ini kan berarti kan entalpi uap kan ya. Sebagai contoh ini ada steam. Steam masuk berarti kan ini entalpinya uap. Berubah menjadi liquid, kondensat. Entalpinya kan liquid, entalpi liquid. Berubah jadi entalpi liquid. Sehingga nanti karena ini panas laten, maka entalpi vapor dikurangkan entalpi liquid. Yang di sini juga sama. Ini kan entalpi liquid, vapor saja, nggak ada entalpi liquidnya kan ya. Apa kira-kira? Saida. Iya, Pak. Kenapa kok harus dikurangi dengan 419,04? Karena tidak semuanya jadi vapor gitu, Pak. Loh, kan semuanya di vapor, wong ini di sini kok. Ini kan naik jadi vapor semua. Berarti kalau dia itu uap, berarti kan harusnya entalpi vapor. Kalau entalpi vapor nilainya kan harusnya ini kan 2676,1. Tetapi di sini
yang di contoh soal itu nilainya tidak 2676,1 tetapi 2257. 2257 ini didapat dari mana? Dari 2676,1 dikurangi 419,0. Saudara lihat data ini, kira-kira kalau menurut saudara, data stim tabel apa yang di K29 ini ya, ini T-referennya berapa kira-kira? Saudara hubungkan dengan persamaan yang ada di sini. Misalnya ada ini, ada yang persamaan ini. Berarti T-referennya kira-kira berapa itu? Ini kan entalpi kan, ini entalpi liquid, entalpi produk. Produk itu bentuknya adalah liquid. Yang ini juga sama, feed masuk itu entalpi liquid, jadi tidak ada vapornya. Berarti apa kalau begitu? Kira-kira suhu berapa suhu referen yang ada di sini? Berapa suhu referennya kira-kira ini? Tabel A29 ini berapa referennya? Mungkin 100, Pak. 100. Kristiawan bilang 100. Azira Larasati. Berapa referennya? Saudara lihat entalpi liquid. Kalau entalpi liquid tadi itu apa? Ada massa ya, feed-nya kan, dikalikan CP kapasitas panas, dikalikan dengan T. Kalau ini misalnya kalau feed, kalau L ya L dikurangi dengan T referen. Kalau saudara lihat data ini, berapa temperatur referennya? Tabel A29. 0, Pak. 0. Jadi saudara lihat ya, 0,01 ya kalau di situ ya. Ini kan saudara bisa lihat di sini, ini adalah entalpi liquid yang nilainya 0. Berarti entalpi liquid itu apa? Entalpi liquid itu kan selalu T min T referennya. Supaya nilai entalpi liquidnya ini sama dengan 0, berarti apa? Berarti T-nya itu harus sama dengan T referennya. Jadi sehingga nanti nilainya adalah 0 ya. Nah, sekarang yang kemarin tugasnya itu disuruh membuat pada suhu 25 derajat T referennya. Kemudian di soal suhu referennya adalah 100 derajat. Nah, kalau suhu 100 derajat, berarti bagaimana? Saudara seolah-olah apa? Seolah-olah membuat ini, nilai entalpi liquid pada suhu 100 ini harus saudara buat sama dengan 0. Kenapa? Karena kita menggunakan T referennya 100. Sehingga apa? Sehingga nanti saudara perlu untuk mencari entalpi uap, berarti saudara harus mengurangkan entalpi uap ini dikurangi dengan entalpi liquid. Kenapa? Karena entalpi liquid di sini diubah seolah-olah nilainya adalah 0. Ada yang mau didiskusikan? Sudah clear belum? Jadi kalau di contoh yang tadi itu kita lihat bahwa kita diminta mengubah berapa suhu referennya ketika nilainya apa referennya 25. Saudara lihat di 25. 25 dilihat ternyata entalpi liquid pada suhu 25 itu adalah 104,89. Berarti apa? Kalau saudara menggunakan T referennya itu 25, saudara harus men-setting seolah-olah nilai entalpi liquid pada suhu 25 itu adalah sama dengan 0. Berarti entalpi uapnya bagaimana? Entalpi uapnya adalah saudara mengurangkan 2547 itu, 2 dikurangi dengan entalpi liquid pada 104,89. Nanti ini adalah yang saudara masukkan di dalam persamaan tadi ya. Jadi saudara nanti masukkan persamaan ini, persamaan HV di sini itu adalah nilai dari
ini 22547,2 dikurangi dengan 104,89. Oke ya, sudah clear ya? Ada yang mau didiskusikan? Sudah oke ya? Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti itu nanti misal suhu referensinya berubah, berarti selalu mengikuti itunya, Pak. Rumusnya selalu mengikuti seperti itu. Iya, betul. Jadi suhu referen itu kan boleh berapapun. Kalau saudara menggunakan data Appendix A29 ini, saudara menggunakan data langsung dari tabel A29, maka saudara tidak perlu mengubah data ini. Saudara mengasumsikan suhu referennya 0. Ini kita anggap 0 ya, 0,010. Maka saudara tidak perlu, tadi katakanlah di dalam perhitungan tadi, kan di dalam F, CPF dikalikan TF min T referen, ditambah dengan S dikalikan dengan lambda sama dengan V dikalikan HV ditambah dengan L dikalikan CPL dikalikan dengan T, L min T referen. Nah, kalau saudara menggunakan T referennya 0, berarti saudara langsung bisa menggunakan data ini, stim tabel ini. Jadi, saudara tidak perlu mengurangi lagi. Saturated vapornya berapa, saturated liquidnya. Ini sudah langsung otomatis entalpi yang saudara masukkan di sini, HV ini, otomatis nilainya, karena tadi suhunya adalah 100 derajat, kalau T referennya itu adalah 0, maka saudara langsung memasukkan nilai ini, 2676,1. Ini HV-nya itu 2676,1 kilojoule per kilogram. Ketika saudara menggunakan T referennya sama dengan 100 seperti yang ada di contoh soal itu, maka saudara men-setting seolah-olah entalpi liquid pada suhu 100 ini adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena T min T referen kan ya. Kalau T-nya sama dengan T referen, berarti entalpi liquidnya itu harus sama dengan 0. Nah, kalau untuk mencari ininya harus sama dengan 0, maka saudara entalpi uapnya, saturated vapor-nya ini harus saudara kurangi dengan entalpi liquid. Sehingga ini seolah-olah mirip dengan nilai dari lambda, gitu ya. Jadi seolah-olah ini mirip dengan nilai lambda. Tapi sebenarnya karena apa? Karena kita menggunakan T referennya ini yang berbeda. Baik, oke ya. Kalau 25 ya sama. Kalau T referennya 25, saudara men-setting seolah-olah entalpi liquid yang ada di sini ini dibuat menjadi 0. Jadi ini nanti yang berbeda itu adalah menghitung nilai HV-nya saja ya. Menghitung nilai HV-nya saja nanti yang berbeda. Baik, kita lanjutkan untuk yang ini kemarin single effect sudah dianggap ini sudah lah. Dari situ kan ada beberapa faktor yang berpengaruh ya. Salah satunya adalah suhu feed. Kalau suhu feed-nya ini rendah, kurang dari T, maka otomatis kebutuhan steam-nya ini kan akan naik. Sehingga A-nya naik. Kenapa? Karena dari persamaannya kan sudah ada ya. Bahwa Q itu sama dengan, kan Q itu kan sama dengan apa? UA delta T gitu kan ya. Dimana, ini UA delta T. Di mana nanti delta T ini adalah sama dengan T steam min T operasinya. UA delta T. Jadi kalau nanti TF-nya itu rendah, yaitu kurang dari T, maka otomatis dia kan butuh steam yang banyak. Sehingga atau nanti A-nya itu juga naik ya. Kemudian tekanan operasi. Kalau tekanan operasinya rendah, maka otomatis boiling point di dalamnya itu juga akan turun. Di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa ada beberapa cara untuk membuat kondisi vakum dengan menggunakan pompa vakum atau dengan menggunakan Bernoulli ya, yaitu dengan menggunakan steam jet ejector.
Jadi kalau ini kan HUA delta T-nya naik, maka P-nya juga turun. Kemudian tekanan steam yang jelas. Kalau tekanan steamnya naik, berarti kan otomatis T, karena ini saturated kan berarti kan berbanding lurus, sehingga T steamnya juga naik. Tapi kalau P steamnya dinaikkan, maka butuh biaya. Karena kalau saudara mungkin ingat di pelajaran SUP itu kan tipe-tipe boiler itu kan ada dua ya. Tekanan rendah, tekanan menengah, tekanan tinggi. Lah ini treatmentnya untuk make up boiler ini berbeda-beda untuk tekanan rendah, tekanan menengah, tekanan tinggi. Kalau tekanannya tinggi itu butuh treatment khusus ya. Kemudian kenaikan TDD yaitu adanya perbedaan properti ya antara larutan yang di soal sebelumnya itu kan dianggap larutannya encer. Kalau larutannya encer berarti apa? Sifat properti dari larutan itu sama dengan sifat properti dari solvennya. Ini adalah apa namanya evaporator single effect dengan adanya kenaikan titik DD. Jadi yang dimaksud dengan kenaikan titik DD itu adalah apa? Ketika katakanlah yang kemarin misalnya ada larutan gula, konsentrasinya 0,01 mau dipekatkan menjadi 1%. Ini dianggap bahwa larutannya encer sehingga apa? Sifat propertinya sama dengan sifat properti pelarutnya, sehingga saudara semua datanya itu saudara ambil dari data pelarutnya, yaitu air. Nah, kalau misalnya kita punya sebagai contoh mungkin ada di buku itu ya, kita punya NaOH. NaOH mau dipekatkan dari 1% menjadi 30%. Katakanlah untuk tekanan 1 atmosfer. Tekanan 1 atmosfer berarti kan suhunya kan nanti 100 derajat. Kalau ini tidak ada KTD. Tetapi kalau ada KTD, berarti kan saudara misalnya memasukkan NaOH 30%, kemudian saudara uapkan. Kira-kira suhu untuk menguapkannya itu sama dengan 100, kurang dari 100, atau harus lebih dari 100 kira-kira menurut saudara. Jadi ada larutan NaOH 1% mau dipekatkan menjadi 30% ya. Terus kemudian kalau larutannya encer, berarti kan tekanan 1 atmosfer suhunya mendidih itu pada suhu 100 derajat, suhu larutan. Tetapi ketika di sini konsentrasinya 30%, kira-kira titik didih larutan tersebut kurang dari 100, sama dengan 100 atau lebih dari 100. Fatimah? Lebih dari 100, Pak. Kenapa kalau lebih dari 100? Karena konsentrasinya lebih pekat, jadi titik didihnya akan naik. Titik didihnya akan naik. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kenaikan titik didih itu seperti itu. Jadi apa? Selisih antara titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarutnya. Pelarutnya berapa? Ya 100. Kenapa? Karena pada suhu 1 atm, tekanan 1 atm. Berarti titik pelarutnya kan 100. Tetapi di larutannya ini lebih dari 100. Sehingga terjadi perbedaan antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Ini nanti KTD lah. Biasanya untuk menentukan ini data-data boiling point risk ini bisa digunakan Dahring rule ini ya. Ini ada di kalau saudara lihat bisa lihat di buku Incomplete 842 ya. Jadi itu di 842 itu ada nanti. Jadi untuk evaporator single effect ini jika ada KTD maka kita bisa menggunakan gambar figur 842 ya. Jadi ini pendekatan empirisnya itu dengan menggunakan Dahring rule ini ya, di mana kita bisa mengeplot antara apa? Antara T lawan T boiling point untuk air murni. Ini semuanya linear ya, kecuali di bawah nilai serat 30. Ya, ini datanya linear nanti. Seperti ini. Jadi sebagai contoh ya, saudara mempunyai air pada tekanan 1 atm. Otomatis titik didih pelarutnya adalah 100 derajat. Nah, ketika nanti misalnya itu konsentrasi NaOH-nya itu 10%, maka saudara bisa tarik ini ya, tarik ke sini,
menyentuh garis 10%. Kemudian setelah itu saudara akan tarik ke kanan, maka nanti di sini akan didapatkan titik didih pelarutnya itu adalah kurang lebih 103-an ya, 103 derajat Celcius. Nah, sebagai contoh, ini ada air ya, ini ada garis air yang ini. Ketika titik didih pelarutnya adalah 100, maka ini saudara tarik ke bawah, berarti konsentrasinya itu kecil ya, konsentrasi NaOH-nya kecil, maka dia akan menyentuh garis ini, saudara tarik ke kanan, maka nanti didapatkan titik didihnya adalah sama dengan 100 juga. Jadi untuk konsentrasi yang kecil, ini kan 10% kan di sini kan ya. 10% di sini. Lah kalau misalnya nanti ini konsentrasinya adalah apa namanya? Di bawah 10%, mungkin 1% atau berapa, berarti kan garisnya kan di antara ini ya, garis kurva ini dan kurva ini. Kalau nanti mendekati air, berarti kan konsentrasinya itu nanti titik didih pelarutnya itu adalah sama dengan titik didih larutan. Sehingga makanya kemarin di pelajaran sebelumnya kita bahas ketika larutannya itu encer, kita asumsikan bahwa titik didih pelarut itu adalah sama dengan titik didih larutan, sehingga semua sifat propertinya kita gunakan properti daripada pelarut. Ini adalah untuk beberapa contoh yang ada di buku Perry ya. Jadi saudara bisa melihat nanti datanya. Kemudian ini sebagai contoh untuk 3.5 ya. Saudara bisa buka di, jadi pressure tekanannya 1 atmosfer, larutan NaOH-nya itu akan dipekatkan ya menjadi 50%. Diminta untuk menentukan berapa BPR-nya ya. Saudara lihat di sini pada suhu 50% NaOH. Jadi pada saat ini titik didih larutannya ini saudara lihat pada suhu 100, kemudian saudara potongkan dengan 50%. 50% kan ini kan ya. Ini garis 50%. Jadi nanti di sini saudara 100 derajat, saudara potongkan dengan 50%, saudara tarik ke kanan bisa untuk SI ya. Maka di sini nanti titik didih larutannya itu kurang lebih adalah sekitar 130, 40, 45, kurang lebih 140 tujuan ya. Derajat Celcius. Kalau di contoh soal ini kan menggunakan sistem English unit ya. Jadi tarik ke kiri nanti ketemu derajat F-nya. Sehingga apa? Kalau yang di sini itu suhunya di sini adalah 292 Fahrenheit dikurangi dengan titik didih pelarut. Titik pelarutnya itu pada suhu 100 itu adalah 212 F. Sehingga nanti KTD-nya adalah 80 derajat Fahrenheit. Atau kalau di dalam bentuk Celcius, maka nilainya kurang lebih sekitar 147 derajat Celcius, dikurangi 100 derajat, kurang lebih 47 derajat Celcius. Kemudian bagaimana untuk mencari panas entalpinya, saudara bisa menggunakan tabel yang ada di grafik 843 ya. Jadi di situ ada kurva antara entalpi sama konsentrasi. Ini nanti hubungannya dengan panas pelarutan ya. Jadi nanti untuk larutan NaOH pada pengenceran dilepas panas, yaitu panas pengenceran, dan pada proses pemekatan diperlukan panas yang sama dengan panas pengenceran. Saudara bisa lihat di kurva ini, kurva 843. Jadi mungkin ini nanti untuk membaca kurvanya juga masing-masing mungkin agak berbeda, tapi paling tidak nilainya seharusnya tidak terlalu jauh dari nilai tersebut. Sebagai contoh ini ya, saudara bisa lihat ketika 20% konsentrasi NaOH pada suhu 10 derajat, maka nanti saudara bisa tarik garis ke kanan untuk SI ya, nanti didapatkan entalpinya berapa. Atau ditarik ke kiri ketika menggunakan
apa namanya itu? Ini nanti ketika menggunakan data English unit. Saudara bisa menggunakan ini plot konsentrasi terhadap suhu. Nanti akan saudara dapat entalpinya masing-masing. Sebagai contoh ini yang untuk yang 843 ya. Nanti untuk soal latihannya bisa dengan Bu Tetris ya. Jadi pada evaporator digunakan untuk mengangkatkan lautan NaOH dalam air 20% menjadi 50 dengan rate lajunya 4536. Feed masuk pada suhu 60, tekanannya 11,7. Nah, ini kalau tekanannya gini kan berarti vakum ya. Media pemanas digunakan steam jenuh pada tekanan 172,4. Koefisien heat transfernya 156. Hitunglah produk uap dan liquid serta kebutuhan surface ya. Jadi kalau digambarkan itu nanti seperti ini. Jadi feed 4536, suhunya feednya 60, fraksinya 20, kemudian steamnya tekanannya 107,4, kemudian produknya 0,5, vapornya. Nah ini kan kita asumsikan tidak ada NaOH yang terikut ke atas ya. Makanya kemarin di dalam desain evaporator ada untuk menghindari terjadinya carryover itu dibuat dipasang separator di atasnya ya. Kayak gambar topi itu ya. Atau dengan menambahkan anti foam gitu ya. Ada beberapa yang ditambahkan anti foam supaya apa? Supaya tidak terjadinya entrainment yang naik ya atau carryover juga. Kemudian dari sini kita lihat bahwa kita membuat sistem sama dengan yang kemarin. Ini sistemnya seperti ini. Kemudian kita lihat masuknya adalah ini F sama steam, keluarnya adalah V sama C sama L ya. Karena S dan C-nya sama, maka nanti yang masuk adalah F sama F saja, kemudian keluarnya V dan L. Kemudian dari situ kita buat neraca massa overall, ini F sama dengan L plus V. Kemudian neraca massa komponen, yaitu NaOH, F dikalikan fraksi F, dikalikan dengan L, dikalikan XL, nanti ketemunya 0. Nanti akan didapatkan nilai L-nya 1814. Kemudian rate produknya adalah, vapornya itu adalah V sama dengan, kan tadi kan F sama dengan L plus V, sehingga V-nya sama dengan F dikurangi dengan L. Nanti dapatkan nilai 2722. Kemudian suhu operasinya itu adalah pada suhu 11,7 kPa. Jadi suhunya adalah 11,7 kPa. Kalau saudara lihat di sini, pada saat tekanannya 11,7, dari apendik A2, ini kan berarti kan antara di sini ya, antara sebelas 11,7 itu berarti ada di antara 9 ini 11,7 itu berarti saudara melihat suhunya itu adalah antara 45 dan 50. Nanti saudara kan bisa melakukan interpolasi ya. Jadi katakanlah P, tadi kan 11,7, berarti kan di sini, antara di sini kan ya. Dikurangi dengan 9,598 dibagi dengan 12,349 min 9,593 sama dengan T-nya berapa? T saturated-nya dikurangi 45 dibagi dengan 50 min 45. Nanti didapatkan nilai T-nya itu adalah 48,9. Jadi pada saat tekanannya itu 11,7 maka T saturated-nya itu adalah 48,9. Kemudian untuk gambar 482-nya saudara bisa lihat ya.
Untuk T1-nya itu 48,9. Jadi saudara tadi kan punya data ini kan ya. Punya data ini. Aduh. Jadi pada saat T-nya itu 40, T1-nya itu 48,9, maka saudara di sini ini 48, ini kan 30, 35, 40, 45, 48,9 kan kurang lebih di daerah sinilah ya. Ini saudara tarik ke bawah, menyentuh 50% NaOH. Kemudian nanti saudara tarik ke kanan, kurang lebih nanti ini 75, 80, 85 ya. 85 berarti di sini kurang lebih 89,5 derajat Celcius. Ini adalah titik didih dari titik didih dari larutan NaOH 50%. Itu titik didihnya itu, titik didih larutannya itu ada 89,5. Sedangkan titik didih pelarutnya itu adalah 48,9. Sehingga ada BPR itu 89,5 dikurangi 48,9. Nanti dapatkan BPR-nya itu adalah 46,8 derajat Celcius. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Baik, ini tadi sudah. Nih. Kemudian dari data ini ada BPR sebesar 40. ,6 derajat Celcius. Kemudian untuk steam jenuh, tadi kan digunakan steam jenuh tekanannya adalah 172,4 kPa. Saudara ngecek lagi dari steam tabel di apendik A29 tadi ya. Pada saat P-nya itu 172,4 kPa, maka akan didapatkan T1-nya itu adalah 115,6 ini. Kemudian panas latennya lambda S-nya, saudara cari dari entalpi vapor dikurangi dengan entalpi liquid ya. Nanti dapatkan latent heat-nya itu 2214. Kemudian kan tadi kan persamaannya sebenarnya sama dengan yang tadi ya. F kan masuknya kan F kan ya. Kita punya seperti ini. Ini ada feed, ini ada produk, ini ada vapor, ini ada steam, ini kondensat. Berarti kan persamaannya kan sama. F dikalikan dengan entalpi liquid F ditambah S dikalikan dengan lambda, dikalikan dengan V, dikalikan dengan HV, ditambah dengan L dikalikan dengan entalpi L-nya. Lah untuk ini, kasus ini, HF dan HL ini bisa saudara cari dari grafik 843. Jadi akan tadi ada kurva H lawan konsentrasi kan ya. Ada kurva H lawan konsentrasi. Oh nggak mau ya dipindah ya, sebentar. Jadi di sini ada kurva H lawan konsentrasi. Ini ada kurva H lawan konsentrasi. Bisa saudara lihat di situ ya. Untuk entalpi liquidnya. Jadi entalpi liquid tadi suhu feed-nya masuk itu adalah tadi berapa? 20% NaOH ya. Tadi 20% NaOH. Sudah kelihatan kan share screen-nya ya? Sudah, Jadi Pak. Jadi 20% NaOH feed masuknya. Kemudian suhu feed-nya tadi adalah feed. 60 ya. 60 derajat Celcius. Saudara tarik ke atas. Mendekati 60 ini. Yang ini itu 65,9 ya.
Maka nanti kurang lebih didapatkan nilai HF-nya itu adalah ini 37, kurang lebih 214 ya di sini. Nanti nilai HF-nya itu 214. Kemudian produknya itu tadi 50% NaOH, suhunya adalah 89. Tarik ke atas, nanti dapatkan nilai dari ini 89,5 ya. Ke sini, ini nanti tarik ke sini, kurang lebih nanti 505 gitu ya di buku ya. Nah, kemudian dari situ saudara sudah dapat data-datanya. Terus kemudian untuk yang selanjutnya saudara perlu mencari entalpi uapnya ya. Saudara perlu mencari entalpi uap. Ini dari sini, dari feed, larutannya sudah dapat untuk di feed ini saudara sudah lihat bahwa HF-nya 214, HL-nya 505. Kemudian kan tadi persamaannya kan F dikalikan dengan HF ditambah S dikalikan dengan lambda sama dengan V dikalikan dengan HV ditambah dengan L dikalikan dengan HL. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Ini V-nya sudah ada, lambda sudah ada, ini sudah ada. Berarti tinggal S sama HV saja. Nah, tadi kan saudara bisa lihat ya, di dalam evaporator tadi, ini feed, ini L, ini V. Ini steamnya nggak salah digambar. Tadi kan titik didih larutannya itu kan 48,9. Terus kemudian karena di sini ada NaOH 50%, otomatis titik didih larutan di dalamnya ini berubah atau naik menjadi 89,5. Sehingga HV uap di sini ini bentuknya apa ini? Itu kan ada uap naik ke atas ya itu kan. Itu saturated apa superheated itu? Ardita? Iya, Pak. Jadi Menjadi itu seperti ini ya. Ini kita punya yang soal kemarin. Ini adalah feed masuk, suhu di dalamnya itu adalah 100 derajat Celcius. Maka T di vapornya ini adalah 100 derajat Celcius. Kemudian T di produknya ini keluar 100 derajat Celcius. Nah, kalau kasus yang ini, tadi suhu di dalamnya, boiling point-nya itu adalah 89,5. Berarti T yang di atas ini berapa? TL ini berapa? lebih dari 100 derajat Celcius, Pak. Jadi kan di soal ini kan seperti ini ya. Kita punya feed, suhu feednya itu adalah 60 ya tadi ya. Suhu feednya itu adalah 60 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pada saat tekanannya itu adalah 11.172. Tekanan 172 kPa itu harusnya titik didih air, boiling point-nya air itu adalah 48,9. Karena di sini ada NaOH, maka di larutannya di sini menjadi 89,5. Kemudian berapa suhu T keluar di sini dan suhu liquid di sini? Berapa kita? Ardita, berapa suhunya? Suhu keluarnya
89,5. 89,5. Yang ini 89,5 juga. Iya, Pak. Tadi kalau saudara lihat di STEAM tabel, pada saat tekanan 172,4, itu T-sat-nya berapa? Temperatur steam-nya berapa? Temperatur saturated-nya. Maaf, ini ini tekanan operasinya tadi itu 11,7 ya. 11,7 kPa. Ini tekanannya di dalam ini 11,7 kPa. Ini temperatur saturated-nya itu adalah 48,9. Berarti otomatis tekanan yang keluar di sini itu berapa? P vapor di sini berapa tekanannya? Berapa, Ardita? 11,7, Pak. 11,7 kPa. Kalau saudara lihat, Iya, Pak. tekanannya 11,7, kemudian temperatur yang keluar 89,5, berarti vapor yang di sini ini apa? Saturated apa superheated? Superheated, Pak. Kenapa kok superheated? Kenapa kok superheated di situ? Anggun. Kenapa kok? Iya. Kenapa kok itu disebut superheated? Oh, Bu Tetris sudah masuk di sini, Bu Tetris ya. Titik didihnya, Pak. Kenapa? Karena sudah melebihi titik didihnya, Pak. Melebihi didihnya. Didihnya berapa? 48,9. 48,9. Jadi harusnya ketika dia itu disebut saturated steam, itu ketika apa? Ketika suhu yang keluar ini harusnya 48,9. Tetapi suhu yang keluar di sini itu 89,5. Sehingga apa? Sehingga ini adalah fasenya adalah sudah superheated steam. Nah, kalau superheated steam itu kan seperti ini ya. Katakanlah misalnya ini suhunya adalah 48,9. Ini dipanaskan terus menjadi 48,9. Ini pada suhu tekanan ya. 11,7 kPa ya. Ini adalah superheated. Ini adalah saturated steam. Kemudian ternyata di sini itu dipanas keluarnya itu adalah 89,5. Berarti yang ini adalah superheated. Kalau ini superheated steam, berarti di sini ada dua. Pertama adalah entalpi uap di sini. Ini kan entalpi uap ya. HV sat kan ya. Ditambah dengan entalpi pada saat dari 48,9 ke 89,5. Jadi pada saat T-nya itu 11,7 dan T-sat-nya 48,9, ini nilai HV-nya itu 26,7 ini. Ini nggak mau ya di next-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini tadi dari tabel saturated steam, maka untuk tekanan 11,7 T-sat itu nilai HV-nya itu adalah 2590. Ini adalah kondisi saturated-nya. Jadi 48,9 dipanaskan lagi jadi 48,9. Kemudian menjadi 89,5. Kemudian karena di sini ada kenaikan titik didih 40,6, maka untuk mencari entalpi uap saturated-nya itu adalah sama dengan apa? HV saturated-nya ditambah dengan superheated-nya.
Nah, superheated itu sama dengan apa? Sama dengan CP dikalikan dengan BPR-nya. Jadi CP-nya ini dikalikan dengan BPR. Sehingga didapatkan nilainya adalah 2667,9. Cara kedua, saudara bisa menggunakan ini. Saudara bisa menggunakan tabel saturated, saudara bisa menggunakan superheated. Ini superheated steam. Jadi saudara bisa dua cara. Tadi entalpi, saya rasa yang paling cepat ya yang tadi itu ya. Entalpi uap saturated ditambah dengan CP dikalikan BPR-nya berapa. Cara kedua, saudara bisa menggunakan tabel ini. Tadi itu tekanannya. Jadi ini sudah ada. Ini saturated-nya ya. Absolute pressure lawan T-sat-nya itu sudah ada. Jadi pressure-nya tadi itu adalah 11,7. Berarti kalau 11,7 itu posisinya kan ada di sini ya. Ada di antara 10 dan ini 11,7 kPa. Nah, saudara di sini bisa melihat suhunya berapa? Suhunya tadi adalah 89,5 di sini nanti. Jadi datanya itu ada di sini, tekanannya 10, di sini suhunya 89,5, di sini 100, ada 150, kemudian entalpinya berapa pada saat 100 itu adalah 2687,5, kemudian yang di sini adalah 2783, kemudian di sini 11,7, kemudian di sini adalah 50, ini nilainya adalah 2682,5, dan ini adalah 2780,1. Kita akan mencari nilai yang ada di sini ya. Mencari entalpi yang ada di sini. Yaitu tekanannya 11,7, suhunya 89,5. Nah, caranya gimana? Saudara bisa melakukan dua interpolasi berarti ya. Nyari data A di sini, data B, kemudian diinterpolasi ke sini. Atau saudara dapat mencari nilai P di sini dan Q di sini, kemudian diinterpolasi. Jadi interpolasinya terserah saudara menggunakan AB atau PG. Ya, nanti rasa saudara sudah paham ya kalau untuk interpolasinya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk yang tadi. Jadi di sini neraca energinya tinggal F sama dengan S lambda, nanti ketemunya nilainya adalah steamnya sekian, 3255. Kemudian dari situ nanti saudara bisa menghitung surface-nya, yaitu Q sama dengan S dikalikan lambda S sama dengan UA TS min T, sehingga nanti apa? Q-nya itu ketemunya adalah 2 juta watts, kemudian nanti dibagi dengan Q sama dengan UA delta T, A-nya ketemunya 49,2. Kemudian steam ekonominya itu adalah vapor dibagi steam, yaitu ketemunya adalah 0,836. Keterangannya V per S-nya kurang dari 1 karena TF-nya 60 atau kurang dari 89,6. Jadi untuk meningkatkan steam ekonominya itu disetting suhunya masuk itu mendekati suhu boiling point dari larutannya. Kemudian yang kemarin kan ada beberapa cara ya. Cara untuk meningkatkan steam ekonomi. Jadi ada beberapa, ini kan soal yang kemarin itu yang tanpa KTD ya. Itu kan steam ekonominya kurang lebih kan sekitar 0,8. Ini dengan KTD itu juga sekitar 0,8. Berarti apa? Berarti steam ekonomi kan vapor yang dihasilkan dibagi dengan steam ekonomi. Dengan steam yang digunakan, nilainya kurang dari 1. Yang bagus itu kan yang steam ekonominya kan lebih dari 1 ya. Semakin besar nilai steam ekonominya, maka apa? Maka otomatis uap yang dihasilkan itu lebih banyak dibandingkan dengan steam yang digunakan. Nah, caranya bagaimana meningkatkan steam ekonomi? Dulu pernah kita singgung, salah satunya adalah dengan apa? Dengan membuat multiple effect evaporator. Katakanlah misalnya double effect ya. Double effect evaporator, di mana ini adalah feed masuk, kemudian di sini adalah steam,
Ini steam yang digunakan, kondensat. Nah, uap yang dari V1 ini digunakan sebagai media pemanas di vapor selanjutnya. Ini ada L1, L2, sehingga apa? Nanti V1 ditambah V2 dibagi dengan steam. Otomatis nanti nilainya adalah lebih dari 1. Tapi itu tadi ada di saudara bisa buka di Badger ya. Badger yang Becero itu berapa, ada desain untuk membuat berapa nilai optimum efek yang digunakan. Itu ada itunya, ada grafiknya ya, ada nilai optimumnya. Selain menggunakan multiple effect evaporator, ini kan kalau saudara lihat kan gambarnya seperti ini ya. Steam, kalau misalnya selain menggunakan multiple effect evaporator, bagaimana caranya supaya steam ekonominya itu bisa lebih naik gitu ya. Tommy. Iya, Pak. Bagaimana caranya selain menggunakan evaporator multiple effect supaya steam ekonominya itu bisa naik, itu gimana caranya? Dengan dipompa vakum, Pak. Steam ekonomi kok. Steam ekonomi yang kasus KTD tadi kan tekanannya sudah 11,7 kan. Itu kan sudah vakum. Tapi apa? Tapi steam ekonominya tetap nilainya adalah 0,8. Caranya gimana? Selain dibuat multiple effect evaporator, cara lain supaya steam ekonominya naik gitu. Kalau dibuat vakum kan untuk menurunkan boiling point-nya saja kan ya. Iya. Tapi steam ekonominya tetap. Kalau untuk single effect evaporator nilainya masih di bawah 1. Widya. Iya, Pak. Bagaimana caranya? Benar. Ninda Ayu? Iya, Pak. Gimana caranya? Barusan slide-nya tadi saya tunjukkan itu. Cuman saya back lagi, saya balikkan lagi. Ini kan kalau single effect evaporator petunjuknya seperti ini. Ini kan ada evaporator, ini ada produk, ini ada feed, ini ada steam. Kalau single effect evaporator ini kan jadi kondensat, di sini kan ada vapor kan ya. Kalau single effect evaporator berarti uap ini kan dikondensasikan kan, dibuang atau dijadikan wake up boiler gitu kan ya. Terus supaya nanti ditinjau dari segi ekonomis, itu caranya gimana? Supaya ekonomis. Jadi kalau tadi multiple effect evaporator, nanti uap dari kedua ini digunakan untuk dari satu digunakan kedua, sehingga nanti nilai steam ekonominya naik. Nah kalau single effect evaporator, bagaimana supaya ekonomis anunya? Tidak banyak membutuhkan steam. Berarti apa? Vapor yang ada di sini. Vapornya di-recycle, Pak. Vapornya di-recycle sini. Tetapi perlu kita ingat, katakanlah ya, di sini tadi tekanannya adalah 11,7 ya. Berarti nanti kalau tekanannya di sini jadi 11,7, berarti kan masih rendah ya. Ya kan? Makanya perlu diapakan kira-kira di sini? Kan tekanan itu kan berbanding dengan suhu kan ya. Katakanlah kita menggunakan fresh steam. Kita menggunakan fresh steam suhunya 120 derajat Celcius. Vapor yang keluar di sini itu adalah 90 derajat Celcius. Berarti nanti suhu steamnya di sini itu kan jadi turun nanti kalau dicampur ya. Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus bagaimana supaya ini naik? Suhunya ini tidak 90 tapi naik. Mega.
Tekanannya ditambah, Pak. Tekanannya ditambah. Caranya gimana? Hmm, Nggak mau ya, next slide ya. Salah satunya adalah dengan cara apa? Dengan menggunakan vapor recompression ya. Jadi tadi saudara mengatakan bahwa uap yang ada di sini itu vapor yang keluaran dari, jadi ada dua pendekatannya. Satunya itu adalah uap yang dari sini, vapor yang dari sini itu akan dikompres, kemudian digabung dengan steam yang ini, sehingga akan terbentuk kayak sistem closed loop gitu ya. Yang kedua dengan cara menggunakan multiple effect evaporator. Jadi uap V1, V2, V3 dibagi dengan steam. Jadi uap yang ada di sini itu dikompres di vapor kompresor ini. Supaya tekanannya naik. Kalau tekanannya naik berarti suhu steam yang digunakan di sini juga naik. Cuman di sini kalau kita menggunakan kompresor kita kan butuh biaya lagi ya. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau di sini kita butuh beberapa evaporator, kalau di sini kita butuh tambahan alat kompresor. Nah, nanti mana yang menguntungkan itu kan bisa ditinjau dari segi banyak parameter ya. Termasuk nanti di dalam visibility study kan ada harga alat dan lain-lain kan juga perlu dibandingkan ya. Baik, untuk sekarang kita sudah selesai di single effect evaporator. Kita masuk, nanti materinya saya upload di Classroom. Untuk selanjutnya kita masuk ke, ya, ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Baik, kita sekarang masuk, masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Nanti untuk latihannya bisa dengan Bu Tetris ya. Ini Bu Tetris saya lihat sudah masuk juga. Jadi nanti kita ini. Jadi seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, bahwa untuk meningkatkan nilai steam ekonomi ada dua pendekatan, yaitu menggunakan single effect mechanical vapor recompression. Ya, tadi uap tadi itu, uap yang uap yang keluar dari evaporator pertama ini, kemudian dikompres, ditekan, kompres, kemudian nanti gabung dengan fresh steam ya. Jadi kebutuhan steamnya itu tidak banyak. Kenapa? Karena sudah dari sini kan. Tadi kan steam, katakanlah kebutuhan steamnya 10.000, kemudian di sini misalnya disuplai 7.000, berarti kan nanti yang dari sini kan cuma 3.000 saja ya. Cuman itu tadi kita butuh menambahkan kompresor di sini untuk menaikkan tekanan. Kenapa? Karena tekanan di sini kan sudah rendah dibandingkan dengan tekanan steam yang ada di sini. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan multiple effect evaporator. Kalau ini adalah sistem forward. Dulu sudah pernah disinggung ya. Bedanya forward sama backward apa? Hasira. 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 Tidak aktif Hasira ini. Tadi nyaut, sekarang tidak. Ahmad Habib. Iya, Pak. Ahmad Habib.
Nah, Beb, Iya, Pak. apa bedanya forward sama backward, Beb? Di apa? Masukkan fitnya itu, Pak. Masukkan fitnya kenapa, Beb? Kalau misal feedward itu dari depan apa? Masuknya, kemudian kalau backward itu dari apa? Ke belakang gitu, Pak, fitnya. Berarti kalau untuk yang backward, fitnya dari sini, Beb. Ini, Beb, ya? Atau saya gambar Iya, ya? Pak. Saya gambar. Berarti kalau yang untuk backward, stemnya tetap dari depan ya, Beb, ya? Iya, Pak. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini fitnya masuk pemanas, ini fitnya masuk pemanas, ini keluar gitu ya. V1, V2, V3. Tetapi untuk yang backward itu adalah fitnya, fitnya dari sini, kemudian ini ngalir ke sini, ya kan? Ini ke sini, kemudian ini ke sini ya. Berarti ini L1, ini L2, ini L3. Oke. Kemudian Ardita. Ini meskipun sudah dipanggil, saya panggil lagi ya, biar tidak tinggal pergi. Ini kalau saudara setuju nggak dengan saudara Habib? Kalau ini forward itu fitnya dari depan, kalau backward fitnya dari belakang. Setuju, Pak. Setuju. Sekarang kalau menurut saudara, ini ada T1, ada T2, ada T3. Kira-kira yang lebih besar yang mana? T1, T2, T3 enggak? Yang besar yang mana kira-kira? Fitnya dari belakang ya, Pak? Enggak, ini loh. Untuk T1, T2, T3 ini suhu yang besar kira-kira yang lebih tinggi yang mana? Yang untuk forward, T1, T2, T3, ini yang mana yang besar? T1 lebih dari T2, lebih dari T3, atau T1 kurang dari T2, atau kurang dari T3, yang mana ini? T1 lebih besar dari T2, lebih besar dari T3, Pak. T3. Kalau untuk yang backward gimana? Untuk yang backward berarti kebalikannya, Pak. T1 kurang dari T2, kurang dari T3. T1 kurang dari T2, kurang dari T3. Anggun? Iya, Pak. Setuju nggak dengan pendapatnya Ardita? Yang backward itu, yang forward itu T1 lebih dari T2, lebih dari T3. Iya, setuju, Pak. Seperti Setuju? Ardita. Ya. Oh, kenapa kok saudara setuju? Karena yang di awal itu lebih besar, Pak. Nanti kan dibagi. Yang awal lebih besar. Kalau untuk yang backward, gimana? Yang backward, bentar, Pak. Bingung yang backwardnya, Pak. Kalau backward itu, kenapa kok yang forward ini T1 lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T3? Afif? Iya, Pak. Kenapa kok T1 lebih besar daripada T2, lebih besar dari T3? Kenapa? Karena ketika panasnya ke T2 dan T3 itu mungkin sedikit menghilang, Pak. Masa? Jadi, iya, ada loss heat. Ada loss heat. Kalau Ya, dihubungkan dengan steam gimana? Jadi gini ya, kondisi di satu ini kan dipanaskan oleh siapa, Beb? Iya, Pak. Kenapa dipanaskan oleh siapa ini? Untuk yang ini Yang sama steam forward. yang T1 ini siapa yang media pemanasnya itu dari mana ini? steam, Pak. Dari steam. Kalau Berarti yang backward ini dari vapor. Otomatis yang ini dari uap.
Berarti T steam sama T vapor ini besaran mana kira-kira? T steam lebih besar daripada T steam. T steam sama T1 lebih besar mana? T steam sama T1. T steam ini sama T1. T1 itu temperatur operasi di dalam. Lebih besar mana? Lebih besar T steam, Pak. Lebih besar T steam, ya kan? Berarti intinya apa? Intinya bahwa T2 yang ada di sini seharusnya lebih kecil daripada T1. Kenapa? Karena T vapornya ini kan lebih kecil dari ini kan ya. Nah, terus kemudian untuk yang backward. Untuk yang backward saya tanya Fatimah. Iya, Pak. Di satu ini yang menjadi media pemanasnya siapa? Siapa yang manaskan di evaporator pertama ini siapa? Steam. Steam. Logikanya berarti T steamnya lebih besar daripada T1, ya kan? Terus yang di dua ini siapa yang di dua ini? Vapor dari pertama yang evaporator pertama. Logikanya T1 sama T2 besaran mana? Karena ini kan V1, berarti V1 ini kan T1. Dianggap tidak ada KTD, berarti T1 gitu. Berarti nanti T1 sama T2 ini kira-kira besar mana? T1. Ini besar berarti T1. Berarti kira-kira saudara setuju nggak dengan pendapatnya teman-teman tadi? Kalau untuk backward T1 lebih kurang dari T2, kurang dari T3. Oh, enggak, Pak. Setuju. Berarti enggak. Menurut saudara T1-nya itu lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T3. T3. Nah, sekarang untuk IFAT. IFAT? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau saudara setuju yang mana saudara? T1, T2, T3 atau yang T1 ini? Setuju yang sama Mbak Fatimah, Pak. Oke. Sekarang saudara lihat, kalau backward itu fitnya masuk dari mana? Dari belakang. Dari belakang. Dari yang 3, ya. Dari 3. Terus kedua ke 1, gitu kan ya? Iya. Padahal kalau menurut perpindahan panas, teori perpindahan panas, itu kan berpindah karena apa? Kalau hukum Fourier kan apa? Q per A sama dengan min K dt per dx, gitu kan ya? Berarti kan nanti ini apa? Berpindahnya itu karena adanya perbedaan gradien temperatur, gitu kan ya? Gradien temperatur dari mana? Dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, ya kan? Iya, Pak. Kalau hukum Fick ya, massa. Itu apa? CA sama dengan min DAB DCA per DX, gitu kan ya? Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sekarang fit logikanya. Fit ini konsentrasinya lebih rendah apa lebih tinggi daripada produknya ini L1? Lebih rendah, Pak. Lebih rendah. Suhunya lebih rendah, konsentrasinya lebih rendah. Berarti ini kan menyalahi aturan ya. Menyalahi aturan dari analogi proses perpindahan, baik massa maupun panas, ya kan? Terus bisa nggak kira-kira ini ngalir ini berarti fitnya ini? Kalau analogi proses perpindahan massa, perpindahan moment massa panas kan gradien resisten, adanya tahanan kan ya. Driving force dibagi dengan resisten. Driving force-nya apa? Kalau perpindahan panas adalah perbedaan suhu, kemudian kalau massa perbedaan konsentrasi. Nah ini konsentrasinya F ini lebih rendah daripada L1.
Kemudian suhunya TF ini juga lebih rendah daripada TL1. Berarti kan harusnya kan proses perpindahannya kan dari tinggi ke rendah. Gimana terusan? Bisa nggak ini ngalir? Dari feed ini masuk ke dari 3 ke 2 ke 1 bisa nggak? Gimana, Fat? Tommy. Iya, Pak. Bisa nggak ngalir? Bisa, Pak, kalau dipompa. Itu tadi. Maka di sini perlu ditambahkan pompa. Kalau untuk backward, kenapa? Karena tekanannya di sini itu lebih rendah daripada tekanan di 2 dan 3. Temperaturnya juga sama, sehingga di sini perlu ditambahkan pompa. Supaya apa? Supaya bisa ngalir. Gitu kan ya? Baik, untuk selanjutnya kita sekarang kita nggak usah lanjut ke slide selanjutnya, kita diskusi di sini juga. Sekarang kalau saudara lihat Saidia Alwi ya. Iya, Pak. Kalau saudara lihat apa perbedaan antara forward dan backward ini? Kalau tadi kan dari feednya masuk dari depan, kalau backward feednya masuk dari belakang. Terus kira-kira apa lagi? Kapan kita menggunakan forward, kapan kita menggunakan backward? Saidia Alwi. Iya, Pak. Kapan? Dibantu Ahmad Habib. Ayo, siapa yang duluan? Bisa. Oh iya, Pak. Kapan saudara menggunakan forward, kapan saudara menggunakan backward ya? Afif, bantu Fif, teman duanya kok. Iya, Pak. Kalau kita menggunakan forward itu ketika ingin mengutamakan dalam segi ekonomis, Pak. Kalau backward, ya, Pak. Duh, sistem ekonomisnya sama nanti. P1, V2. Nggak, maksud saya, kan kalau menggunakan forward itu nggak perlu pompa gitu, Pak. Jadi lebih ekonomis gitu. Loh. Kan nggak ada hubungan nih forward sama pompa mbak ini. Kan sistem ekonominya kan uap dibagi dengan sistem yang digunakan. Kalau sama-sama 3 efek, berarti kan V1, V2 plus V3 dibagi dengan S, gitu kan ya? Selain itu apa kira-kira, Viv? Hazira. Untuk yang backward ya, Pak? Kalau untuk yang forward, backward, untuk aplikasinya untuk yang seperti apa, backward untuk seperti apa kira-kira? Saya tahu aja yang backward. Kalau backward itu kalau konsentrasi produknya lebih kental. Baik. Jadi saudara lihat ya, kalau di sini produknya ini adalah L1, berarti ini kira-kira T di sini lebih tinggi nggak daripada yang di sini? Ini TL3 ya, T suhu 3. Kalau saudara menggunakan forward, produknya kan nanti ini ya. Produknya itu adalah di sini, kalau yang menggunakan backward, produknya adalah di sini ya. Jadi kalau forward, nanti produknya itu adalah ini. Kalau backward, produknya adalah ini. Untuk kondisi yang sama, kira-kira suhu produk yang forward atau yang backward yang lebih tinggi? Yang backward, Pak. Yang backward. Berarti suhu di sini lebih tinggi. Berarti yang disampaikan tadi siapa? Hazira ya. Untuk backward ini, maka cocok untuk produk yang mempunyai viskositas tinggi. Kenapa? Kalau produk itu viskositasnya tinggi, menggunakan sistem forward, berarti kan dia nanti suhu keluarnya kan rendah. Kalau suhu keluarnya rendah, otomatis apa? Susah untuk ditransportasikan ke alat berikutnya ya. Atau butuh treatment lanjutan lah. Tetapi untuk yang forward ini, karena forward ini suhu produknya itu lebih
lebih rendah, berarti dia ini cocok untuk produk-produk yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Itu yang untuk yang forward. Jadi ini produk yang tidak tahan terhadap suhu tinggi cocok menggunakan forward. Kenapa? Karena T produknya lebih rendah. Tetapi yang untuk viskositas tinggi, maka kita cocok menggunakan yang forward, yang backward. Kenapa? Karena dengan suhu tinggi otomatis viskositasnya kan jadi turun nanti. Baik, ini sampai sini jam berapa ini? Jam 8.39. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya tanyakan ke dosen-dosen yang lebih senior. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian. Mungkin saya setting ini Bu Tetris dulu sebagai host ya, nanti biar bisa dilanjutkan untuk baik, Bu Tetris. Iya, Pak. Mohon dilanjutkan untuk yang contoh soal nih, tugas-tugas dari Bu Tetris. Iya. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya izin ya, Bu. Iya, monggo Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.